Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tugas RBL kami yang berjudul Penerapan Motor Listrik pada Kipas Angin. Ada pula anggota kelompok kami, yaitu Iqbal Yafi Hanif dengan NIM 12237011201, Zahida Jannah dengan NIM 122480083, Tommy Hernawan Sitompul dengan NIM 12223701155, Jerry Guardiola dengan NIM 122370164, dan Andika Amantaristi dengan NIM 122370197. Apa itu motor listrik? Motor listrik adalah suatu perangkat elektrik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau gerakan. Motor listrik biasanya terdiri dari dua bagian utama, yaitu stator dan rotor. Stator adalah bagian yang diam dan terdiri dari kumparan kawat yang terletak di sekitar inti besi. Rotor adalah bagian yang bergerak dan terdiri dari kumparan kawat yang terletak di sekitar poros yang dipasang pada bantalan. Kemudian ada pula komponennya yang tertera pada gambar, yaitu seperti stator, rotor, bearing, end bracket, frame, cooling fan, bearing, dan end bracket. Apa itu gaya Lorentz? Gaya Lorentz merupakan gaya yang disebabkan aliran listrik yang bekerja pada daerah yang dipengaruhi oleh magnet. Gaya Lorentz merupakan gaya yang timbul akibat adanya muatan listrik yang bergerak atau pergerakan arus listrik yang berada dalam suatu medan magnet. Arah gaya bergerak berputar dan maju dari vektor arah muatan medan listrik ke arah medan magnet. Gaya Lorentz membuktikan besar gaya magnetik dan arah pengantar arus listrik yang berbeda dalam suatu medan magnet akan mengalami suatu gaya. Ada pula rumus dari gaya Lorentz. Untuk mengetahui dan menghitung besar gaya Lorentz pada suatu muatan listrik, dapat digunakan rumus berikut. F sama dengan Q dikali V dikali B dikali sin theta, dengan Q sama dengan muatan listrik, V sama dengan kecepatan partikel, B sama dengan besar induksi magnet, dan theta sebagai besar sudut. Ada pula prinsip kerja dari motor listrik, yaitu dengan prinsip dasar bahwa arus listrik yang mengalir melalui kumparan kawat pada stator akan menciptakan medan magnetik di mana sifat magnet yang tolak-menolak antar sekutub menggerakkan rotor secara periodik. Gerakan rotor kemudian digunakan untuk menggerakkan mesin atau peralatan lainnya, termasuk pada baling-baling kipas angin. Dengan penambahan tegangan pada kumparan akan memperbesar gaya untuk memperkuat putaran kipas dan memperbesar hembusan angin. Ada pula pengaplikasian motor listrik yang banyak digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk kendaraan listrik, mesin industri, pompa air, dan banyak lagi. Motor listrik memiliki keuntungan dibandingkan dengan mesin-mesin yang menggunakan bahan bakar fosil, seperti lebih efisiensi yang lebih tinggi, tidak memerlukan bahan bakar, dan lebih ramah lingkungan. Berikut bahan-bahannya. Yang pertama gunting, kedua lakban, ketiga kabel kecil, keempat baterai, kelima stik es krim, keenam dinamo, ketujuh batang penyangga, dan yang terakhir dudukannya. Ada pula kelebihan dan kekurangan pada motor listrik, yaitu kelebihannya adalah
Bahan yang digunakan murah dan mudah didapatkan. Proses pembuatan alat yang mudah, serta terbuat dari bahan yang dapat didaur ulang. Sedangkan kekurangannya adalah tidak efektif dan seefisien kipas angin modern, berguna hanya pada jarak dekat, baterai tidak tahan lama, serta rentan rusak. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Jadi, melalui percobaan ini, kita dapat mengamati bahwa motor listrik pada kipas angin sederhana bekerja berdasarkan prinsip hukum Lorentz. Medan magnet pada rotor dan stator yang berinteraksi menghasilkan gaya magnetik yang memutar rotor yang kemudian menggerakkan baling-baling kipas angin yang sebelumnya telah dipasang serta menghasilkan hembusan angin. Secara keseluruhan, penggunaan motor listrik pada kipas angin telah memberi cukup banyak manfaat, termasuk efisiensi dan penggunaan yang mudah. Melalui penerapan hukum Lorentz, kita dapat memahami dasar kerja motor listrik pada kipas angin sederhana dan bagaimana hal tersebut dapat menghasilkan gerakan putar pada kipas angin. Terakhir, ada satu pantun sebelum penutup. Si Yanti buat origami, buatnya bareng si Fatih. Demikianlah hasil presentasi kami. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.